Untuk yang pertama kita akan cek saham BRIS ya, udah lama nggak kita bahas untuk saham BRIS. Harganya hari ini naik 1,49% ke level 1.700 ya, berhasil breakout. Jadi di awal market langsung hijau naik, bahkan tadi sempat ke level 1.715, tapi habis itu turun lagi. Kalau secara teknikal sih resistennya untuk level harga saat ini ya, itu ada di 1735. Semoga aja untuk besok bisa ngejar resisten untuk saham BRIS, dan supportnya harga pembukaan hari ini di 1675 itu area supportnya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham BRIS, BRIS hari ini aslinya masuk ini 6,8 M, dan kalau kita perhatikan untuk beberapa waktu terakhir ini untuk saham BRIS udah mulai rebound ya. Kita cek aja dari harga bawahnya waktu itu tanggal 13 November, kira-kira yang pegang barang siapa untuk saham BRIS. BRIS untuk hari ini aja tanggal 4 secara keseluruhan sih ada yang akumulasi, yaitu BB ya, BB yang masuk versi lokal ya, BB versi lokal 100% transaksinya buy. Selain BB untuk lokalnya yang masuk ada CC. Jadi untuk lokalnya ada yang masuk lumayan banyak, ini BBCC untuk aslinya NetB, harga sahamnya naik. Kalau kita cek tadi dari tanggal 13 November untuk saham BRIS ini ya sebenarnya cenderung ada yang akumulasi sih, yaitu YU ya, YU NetBuy 90 M ini YU asing dan lokal sih. Untuk YU asingnya NetBuy 41, untuk YU lokalnya NetBuy 48 M. Lihat secara keseluruhan ada yang akumulasi, lebih banyak yang masuk. Semoga aja untuk saham BRIS minggu ini bisa nguji resistennya di 1730-an ya. Kalau kita cek untuk transaksi BRIS, untuk performa BRIS ya di kuartal 3 ini secara tahunan meningkat sih, pendapatannya masih bertumbuh untuk saham BRIS secara tahunannya seperti itu. Jadi ya semakin bagus sih, semoga aja bisa nguji resisten untuk minggu ini. Berhasil breakout di atas itu, resisten selanjutnya untuk saham BRIS di sini. Kalau secara histori ya, itu di area sini 1800-an. Ya sebelum ke area itu ya pastikan dulu breakout di atas 1735. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRIS. Ya, oke, itu untuk saham BRIS ya. Untuk selanjutnya kita cek saham BBTN, ini juga udah beberapa kali nggak kita bahas ya. Untuk harganya cenderung konsolidasi ya untuk beberapa hari terakhir, walaupun udah mulai pergerakannya udah mulai volatile sih. Untuk area resistennya masih di 1300 untuk level harga saat ini, dan support tertekannya kalau secara Fibonacci ada di 1275 ya, 1275. Hari ini harga pembukanya di 1275 sih, dan naik cross di 1290. Lihat aja untuk minggu ini, semoga bisa breakout di atas 1300-an ya. Untuk saham Bank BTN ini kalau kita lihat secara valuasi sebenarnya menarik buat dikoleksi ya. Apalagi waktu kemarin habis rek isu, malah ini harganya lebih cenderung turun ya dari harga rek isu pas waktu itu Desember tahun, sudah cukup lama ya, Desember tahun kemarin, November tahun 2022, Desember tahun kemarin. Wah, udah hampir setahun ya. Untuk saham Bank BTN udah hampir setahun, harganya tidak banyak pergerakan ya. Apakah tahun ini bisa terbang atau enggak ya, semoga aja ya. Tapi kembali lagi untuk harga tergantung market makernya ya. Kalau kita lihat secara valuasi sih untuk BBTN sebenarnya menarik. Untuk Bank BUMN ya, ini itu PBV-nya di bawah 0,6 ya, sekarang 0,6 dengan ROE 10%, masih profit segini. Untuk valuasinya menarik, dividen yieldnya emang nggak gede-gede banget sih, tapi lumayan nih 3,3% ya.
dividend per rasionya juga cukup kecil, jadi sebagian besar masuk lagi untuk kepentingan perusahaannya, profitnya. Jadi untuk saham Bank BTN sebenarnya ya menarik sih buat dipantau. Dengan valuasi yang seperti ini 0,6 harusnya kalaupun turun resikonya nggak terlalu gede ya. Semoga aja sih seperti itu untuk saham Bank BTN. Buat patokan resisten terdekatnya di 1300. Konfirmasi breakout di atas itu maka ngejar 1330, breakout di atas itu lagi ngejar 1400-an ya. Semoga aja seperti itu sih. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Semoga aja untuk besok masih bisa naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, ternyata belum kita cek ya. Untuk transaksi BBTN hari ini asinya net buy 1,2 M. Untuk nilai transaksinya sih sebenarnya sepi ya. Untuk hari ini nggak terlalu rame. BBTN hari ini tanggal 4 Desember secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, walaupun nilai transaksinya nggak gede-gede banget, tapi ada CC yang akumulasi 4 M lebih untuk hari ini, dan CC yang masuk itu versi lokal ya. CC lokalnya net buy 3,4 M, untuk CC asingnya net buy 600-an juta. Jadi untuk Bank BTN semoga aja bisa breakout di atas 1300 untuk minggu ini ya. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Mungkin buat teman-teman yang mau mengkoleksi ya bisa dipertimbangkan sih sebenarnya ya, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Ini saham bank digital malah hari ini koreksi ya, setelah kemarin Jumat naik lumayan tinggi, hari ini gagal breakout, turun lagi, walaupun sempat hijau dikit tadi untuk Arto, sempat ke 3550 ya untuk harga tertinggi hari ini, tapi habis itu langsung dibanting turun minus 11%, dan ini close pas juga di area supportnya ya. Jadi untuk besok tinggal lihat aja sih di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah jangan buru-buru entry karena support selanjutnya juga lumayan dalam ya. Untuk volatilitas saham-saham bank digital ya sebenarnya menarik buat scalp trading ya, sangat volatile, maksudnya volatilitasnya cukup tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto, aslinya sendiri net sell ya, aslinya keluar, sahamnya turun. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Arto tanggal 4 Desember secara keseluruhan sebenarnya ya aslinya keluar sih, distribusinya kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya nggak terlalu gede. Yang jadi market utamanya hari ini YP, CC, PT, ketiga-tiganya net sell semua ya. Untuk lokalnya ada RX, ZP yang masuk. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal, aslinya jualan, harga sahamnya turun. Kalau kita cek dari tanggal 27 ZP ya, ZP versi asing yang cenderung akumulasi, dan untuk hari ini ZP-nya ini kalau kita cek dari tanggal 27 untuk ZP masih net buy 210 M-an ya, dan ZP versi asing ini AVGP-nya ada di 3215 dalam satu minggu terakhir. Floating loss ya berarti 3215, hari ini close-nya di 3090 ya, floating loss sih. Jadi semoga aja misal bisa langsung hijau harganya naik lagi, semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau langsung merah ya jangan buru-buru, lihat situasi dan kondisinya aja dulu, kira-kira akan mantul di harga berapa, lihat bid overnya ya. Kalau secara technical sih supportnya misal masih merah ya, misal langsung dibuka merah itu ada di 2760 mungkin, seperti itu untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk ZP-nya hari ini belum jualan sih, tanggal 4 jualan nggak ya? Nggak, belum. Oh, udah keluar sih jualan, cuman jualan 3,9 M aja, belum banyak sih. Semoga aja nggak jualan lagi untuk besok ya. Oke, itu untuk saham Arto, lihat aja di awal market gimana. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang harganya hari ini juga turun 6% lebih ke level 358 ya. Kalau secara technical sama seperti Arto, gagal breakout walaupun sempat naik dulu tadi di awal market, sempat naik sedikit sampai ke 396, tapi habis itu turun. Untuk area support resistennya ya masih sama sih, untuk resistennya masih di 386. Hari ini gagal breakout, maksudnya belum berhasil breakout ya.
Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BBYP hari ini, BBYP hari ini tanggal Hari ini tanggal 4 Desember untuk saham BBYP di distribusi ini lebih banyak yang keluar dan untuk aslinya juga net sell ya. Ini aslinya jualan yang keluar itu ada ABK net sell 4,7 M, AK net sell 2,9 M, kemudian CC net sell 2,5 M. Jadi didistribusi oleh asing di lokalnya netbuy sih, ditampung lokal ya. Tapi karena aslinya distribusi harga sahamnya turun. Hati-hati aja kalau misal besok untuk saham BBYP masih di kamera ya, jangan buru-buru entry, takutnya kalau jebol di bawah 344 itu bisa ke level 2900 ke level 2290-an kalau jebol 344. Oke, itu untuk saham BBYP ya. Ini udah mau mencoba rebound sih, tapi secara tren besarnya itu masih bullish, jadi ada kemungkinan ya. Ya hati-hati aja kalau naiknya waktu itu cuma technical rebound aja, habis itu melanjutkan tren bearishnya kan ya ya selama nggak ada sentimen positif mending buat scalp trading ya selama masih liquid. Oke, itu untuk saham BBYP. Untuk selanjutnya kita cek saham MTEK, ini juga udah cukup lama nggak kita bahas. Harganya masih apa ya, ini masih lumayan di atas sih, udah beberapa kali ini sih untuk resistennya waktu kemarin gagal breakout ya, nyentuh 670 tapi habis itu turun lagi. Untuk hari ini ditutup minus 1,53% ke level 645 ya, 645. Kalau kita cek untuk transaksinya MTEK hari ini aslinya keluar 4,1 M. Tanggal 4 Desember. Turun, aslinya keluar tapi ada yang nampung yaitu OD dan BB, yang nampung itu lokal ya. OD-nya versi lokal netbuy 4,6 M, cenderung akumulasi sini. Kalau kita lihat BB malah versi lokal ini 100% transaksinya buy di saham MTEK untuk hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 27 ODYU, untuk OD ini cenderung akumulasi sih, udah netbuy 53 M dalam 1 minggu terakhir, dan sampai hari ini untuk OD-nya masih nambah muatan lagi di saham MTEK. Semoga aja ini untuk saham MTEK bisa breakout ya di atas 670 untuk minggu ini. Perhatikan saya level ini, kalau konfirmasi breakout di atas itu ya kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Mungkin seperti itu. Ya, kalau kita ukur pakai rectangle bisa breakout di atas 670, misal trennya itu udah berubah jadi bullish, resistennya lumayan tinggi loh, bisa ke 780-an. Ini secara histori juga pucuknya di area sini ya waktu itu. Perhatikan aja level 670 untuk saham MTEK. Untuk supportnya ini sih di level harga saat ini 630 itu supportnya. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini, kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, walaupun masih ada kemungkinan naik. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Selanjutnya kita akan cek saham MNCN yang udah cukup lama nggak kita bahas ya, tapi karena hari ini naik lumayan tinggi, 6% lebih. Apakah ini cuma technical rebound aja? Soalnya trennya cenderung bearish ya, ini kelihatan sekali dari level 1000-an turun terus sampai saat ini close di 422, itu pun udah naik 6% ya untuk hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya MNCN hari ini tanggal 4 Desember. Secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang closing nggak beda jauh. Untuk aslinya sendiri ada BK, aslinya netbuy loh, tapi aslinya hari ini netbuy 7,1 M di saham MNCN. Kalau secara valuasi ya pasti murah ya, MNC ya, valuasi biasanya murah.
0, di harga saya ini PBV-nya 0,3 kali, 0,3 loh. ROE-nya 5%, ya masih profit lah walaupun kecil ini di bawah suku bunga acuan ya. Kayaknya suku bunga acuan deposito berapa? Kayaknya lebih dari ini 5,8. Jadi ya kalau kita ya apa ya, ya punya duit RMC profitnya segini setahun, mending taruh deposito sih. Jadi kalau ROE di bawah harusnya ya 2 kali lipatnya suku bunga acuan ya, normalnya seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi ya yang penting masih profit lah, nggak rugi, paling nggak seperti itu. Tapi BBB-nya menarik juga nih, 0,3 dan harganya 400-an aja ya. Tapi apakah cuma technical ribbon asal? Coba kita cek untuk area support resistance-nya. Misalnya kita ukur pakai rectangle terdekatnya, maka resisten terdekannya di sini sih di 432. Lihat aja untuk besok apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau masih berat buat breakout, mungkin buat teman-teman yang misal ambil di bawah ya udah floating profit yang enggak ada salahnya buat diamankan. Takutnya kalau gagal breakout nanti turun lagi. Ini soalnya secara tren masih bearish sih. Tapi kembali ke disclaimer, mungkin buat teman-teman yang nunggu siapa tuh PBV-nya bisa 0,5, ya pasti cuan lumayan ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham MNCN ya. Kita lihat besok apakah bisa breakout atau enggak. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya kayaknya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik ya. Ada BK yang masuk lumayan banyak soalnya. Kalau kita cek dari tanggal 27 untuk MNCN ini EP masuk netbet 24, ini EP yang pegang barang paling banyak, AVG-nya di 401. Floating profit ya. Mungkin kalau turun selama masih bisa berada di atas 400 gitu aja, mudah-mudahan bisa naik lagi. Tapi ya hati-hati, sini trennya masih bearish. Oke, itu untuk saham MNCN ya. Selanjutnya kita cek saham SIDO yang hari ini naik cukup tinggi ya setelah sekian lama nggak banyak pergerakan. Untuk saham SIDO itu ya candlenya seperti ini, titik-titik kecil-kecil, tapi hari ini bisa hijau 6% lebih ya. Kira-kira siapa yang naikin, apakah ada yang akumulasi? Kalau kita cek sih di sini untuk saham SIDO muncul hari ini tanggal 27 Desember 27, hari ini tanggal 4, sorry ya. Tanggal 4 Desember naiknya saham SIDO ini malah dijadikan kesempatan AK buat jualan 20,7 M ya. AK-nya net sell loh. Jadi naiknya hari ini disertai dengan distribusi, perlu hati-hati kalau cuma technical ribbon aja. Yang jadi market maker utamanya hari ini YU ya. YU-nya cenderung scalping, nilai transaksinya 25,5 M dan net sell juga ya. Untuk YU, YP ini cenderung scalping dan net sell. Jadi naiknya saham SIDO hari ini itu kalau kita lihat di sini ya, itu disertai dengan distribusi. Di pasar nego juga nggak ada yang transaksi gede sih. Untuk kita balik aja ke reguler. Untuk saham SIDO ya, karena hari ini asingnya malah keluar cukup banyak untuk saham SIDO. Ya mungkin buat teman-teman yang udah ambil ketika konsolidasi di bawah, udah floating profit, ya kalau mau diamankan ya, takutnya kalau turun lagi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk level harga saat ini resisten tertekannya di sini 565 ya, antara 560-565 itu resistennya. Oke, itu untuk saham SIDO. Misal besok naik pun ya perhatikan aja level ini, tapi kalau lihat transaksi hari ini kayaknya kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham SIDO muncul. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Demas. Ini yang mau bagi dividen lagi. Mau bagi dividen tapi harganya turun untuk hari ini, walaupun sempat naik di awal market, dibuka hijau dulu 175, naik dikit kemudian turun, masih ninggalin gap up sih. Hati-hati aja dividen trap ya untuk saham Demas ini, soalnya
rawan sih. Ini kalau kita cek di sini untuk Demas, dividen valuasinya cukup tinggi ya, jadi sebenarnya kurang bagus sih. Ya bagus untuk yang suka dividen, tapi kurang bagus untuk perusahaan kedepannya ya, kayaknya seperti itu, kayaknya. Nah, ini dividen valuasinya aja udah lebih dari profit tahun kemarin. Jadi misal profit tahun kemarin misal anggap aja 100 juta, yang dibagiin itu 150 ini. 148 juta ya, kalau 148%. Ya itu misal analoginya sih seperti itu. Jadi untuk saham Demas, ya emang sih secara liquidity cukup bagus, hampir nggak punya hutang, dan current rasionya juga gede sekali, ini 500-an% ya, mungkin karena current rasionya gede jadi bisa bagi dividen yang gede ya, melebihi profitnya ya. Bagi dividen tanggal come date-nya tanggal 8 ya, hati-hati aja menjelang bagi dividen. Kalau udah floating profit nggak mau dividen trade ya, taking profit aja. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk gapnya kemarin masih atas sedikit gap. Untuk level harga saat ini support resistennya, supportnya 173, resistennya di 177. Kalau kita cek untuk transaksinya, Mas, untuk hari ini ada KZ yang 100% selling, jadi KZ versi asing atau lokal ini, lokal ya, itu murni distribusi ya, net sell 2,5 M, 2,52 M. Kalau kita cek dari hari 20 tanggal 27 dalam satu minggu terakhir untuk saham Demas juga nggak ada yang akumulasi banyak sih, ya kan. CC net 6,5, CC yang masuk versi asing sih. Dan untuk CC asingnya hari ini tanggal 4, apakah keluar? Keluar ini 488 juta ya, mungkin seperti itu ya untuk saham Demas. Hati-hati aja ya, kalau mau dapat dividen ya di hold aja sampai come date ya, tapi resikonya habis come date dividen, habis itu ex date-nya open gap bawah, biasanya sih seperti itu, mengikuti yield-nya ya. Oke, itu untuk saham Demas, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, tetap disclaimer. Terima kasih.